Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih juga di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, kiranya damai sejahtera Allah menaungi di dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendasari dahulu dengan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu untuk menyapa kita, untuk memberi berkat kepada kita, atau mungkin memberikan satu peringatan kepada kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita bertelut di hadapan Tuhan melalui kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan tangan kasih-Nya kepada anak-anak-Mu sekalian yang ada di sini. Engkau tidak pernah meninggalkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami telah bangun dari tidur kami dengan keadaan yang sehat, dan kami ingin sekali meluangkan waktu bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Untuk itu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, turunlah atas kami, menaungi hati kami, memakai hati dan pikiran kami. Engkau sucikan kami semua ya Tuhan. Terlebih yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, Engkau tahirkan mulut dan bibirnya, sehingga apa yang disampaikannya hanya kehendak-Mu yang terjadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini akan terambil dari suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasalnya yang kelima, kalau ayat keseluruhan ayat 1 sampai ke 21, tetapi hanya kami bacakan sebagian. Dari ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 6, dan yang terakhir ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan ayat pertama yang kedua. Dengan perikop, jadilah, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Maaf, ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang selanjutnya ayat yang ke-15 dan 17 sampai 17. Demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah.
Demikian sabda Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberi surat kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 21. Tidak kita bacakan seluruhnya, tetapi hanya diambil sebagian. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya di dalam kehidupan itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih jelas kenapa Rasul Paulus perlu memberikan surat penggembalaan, memberikan satu perintah kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Saya akan mengawalinya dengan ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Efesus itu adalah ibu kota dari Asia Kecil yang ada di Turki. Itu pada waktu sebelum Rasul Paulus mengabarkan kabar sukacita, itu masyarakat di sana hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam daging. Suratnya yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 5, di dalam Galati 5 ayat 16 sampai 26. Di sana dijelaskan, di sana ditekankan bahwa kamu akan hidup secara daging atau hidup menurut roh. Kamu akan hidup menurut daging atau kamu akan hidup menurut roh. Jelas sekali Bapak itu memberikan satu pilihan Rasul Paulus kepada jemaat di Galati pada waktu itu. Kembali lagi Bapak Ibu, jemaat yang ada di Efesus. Efesus kota, merupakan ibu kota, tentu kita tahu, seperti kota yang ada di pelabuhan yang ada di Korintus. Tentu di sana banyak sekali ajaran-ajaran sesat, banyak sekali sosial budaya yang ada pada waktu itu. Banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam perzinahan. Kalau Bapak Ibu membaca lengkap, itu seperti itu kehidupan pada waktu itu jemaat yang ada di Efesus. Nah, karena melihat seperti itu, Paulus mengabarkan kabar sukacita itu kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Kabar sukacita ya, apa yang disampaikan? Ayat yang pertama dan yang kedua, di sana dikatakan, kamu adalah jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan, pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu untuk kamu. Untuk itu hiduplah kamu menjadi anak-anak terang, hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Nah, kenapa Paulus itu menulis surat seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tentu ada alasannya Bapak Ibu. Karena Paulus melihat perkembangan iman dan perkembangan jemaat pada waktu itu. Rupa-rupanya jemaat di sana karena berhubungan, karena bertukar pikiran atau di dalam pekerjaannya itu bergaul dengan bermacam-macam orang yang seperti itu, penyihir, penyembah berhala, perzinahan dan lain sebagainya. Rasul Paulus menghendaki jangan kamu yang sudah ditebus, kamu yang sudah disucikan, jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, tapi hiduplah menurut roh.
Bapak Ibu, Galati 5 ayat 16 sampai 26 di sana dikatakan, sekali lagi kami ulas, kalau hidup di dalam daging itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, untuk itu jemaat pada waktu itu juga diingatkan, di sana penyembah berhala, perjinahan dan lain sebagainya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-18 di sana juga diingatkan. Kami bacakan sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Satu pertanyaan besar di dalam kehidupan orang beriman, Bapak Ibu. Apakah benar hari itu adalah hari yang jahat? Oh, tidak. Tuhan memberikan hari itu yang bagus, yang sangat berguna bagi orang-orang yang sungguh menyandarkan kehidupannya itu di dalam kasih Tuhan. Karena apa? Di sana ada perbedaan. Kalau bergaul dengan orang-orang yang seperti itu pada waktu itu yang ada di Efesus, banyak sekali orang akan tergelincir imannya karena kondisi yang seperti itu. Akan lupa dengan Tuhan karena sudah diingatkan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi orang yang bodoh, jadilah orang yang arif. Janganlah kamu dekat dengan orang-orang yang seperti itu, tetapi pergunakanlah waktumu yang ada itu untuk menyembah Tuhan. Dan di sana dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Hiduplah menurut roh. Itu ayat-ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu. PR untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mendalami, untuk meresapi satu firman Tuhan ini secara lengkap. Tentu karena terbatasnya waktu, tidak akan kami uraikan semua. Kita ambil poin-poinnya. Nah, Bapak kembali lagi, jadilah arif, jangan orang yang bebal. Nasihat Rasul Paulus pada waktu itu untuk jemaat di Efesus itu juga berlaku kepada kita sekalian yang hidup pada saat ini. Di saat kita berdampingan dengan pandemi, di mana kita harus melaksanakan protokol kesehatan di rumah saja, berkarya di rumah, itu jangan dijadikan alasan, Bapak Ibu, supaya kita berjauhan dengan Tuhan, supaya kita ini menggunakan waktu yang tidak efisien kepada Tuhan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Semua hari itu adalah indah pemberian Tuhan, tergantung bagaimana kita itu mempergunakannya. Ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktunya kita untuk melayani, ada waktunya kita untuk berbagi. Pergunakanlah itu dengan yang baik, pergunakanlah itu dengan yang benar. Minta Roh Kudus. Di sana dikatakan, hiduplah dengan roh. Nah, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sudah bersemayam di dalam hati kita, tentu kita akan bisa membedakan bagaimana hidup menurut roh dan bagaimana kita akan hidup menurut daging. Tentu di sana ada pilihan dan kita akan memilihnya hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam roh, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun kita, apapun yang kita punyainya, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau jemaat pada waktu itu diingatkan agar tidak supaya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, karena apa? Di sana kalau diteruskan, Rasul Paulus tidak memberikan nasihat, tidak memberikan perintah, jadilah anak-anak terang,
tentu apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu tidak ada gunanya Bapak Ibu, dan nama Tuhan akan dilupakan. Tetapi Rasul Paulus diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan jemaat di Efesus pada waktu itu harus hidup menggunakan waktu yang ada dengan baik. Mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan agar supaya nama Tuhan dipermuliakan, pergunakanlah waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu pernah melihat pohon kelapa? Pohon kelapa yang sudah tua bisa jadi bluluk. Nah, ini kalau anak-anak zaman sekarang tidak tahu yang namanya bluluk. Bluluk itu bisa jatuh karena mungkin dimakan kumbang atau dimakan bajing atau lain sebagainya. Bluluk itu bisa jatuh, tidak menjadi kelapa. Yang kedua, cengkir. Mungkin anak sekarang juga tidak tahu apa itu cengkir. Cengkir adalah kelapa yang sudah ada airnya tetapi belum ada buahnya. Itu jatuh. Itu tidak ada gunanya Bapak. Kemudian ada yang kelapa tua, kering di pohon, tidak jatuh-jatuh kalau tidak pemiliknya itu mengambilnya. Itulah yang dikehendaki pemilik pohon kelapa itu. Bisa berguna untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu tidak dihitung sebentar atau lamanya kita itu mengikut Tuhan. Ada slogan yang sangat terkenal sekali, kalau muda kaya raya, tua poya-poya, kemudian mati masuk surga. Surganya siapa itu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kembali lagi, mengikut Tuhan Yesus kita diingatkan sekali lagi tidak terbatas dengan waktu lama dan sebentarnya. Kalau seperti cengkir tadi, bluluk tadi, mengikut Tuhan hanya sebentar dan akhirnya dipanggil Tuhan. Atau mungkin remaja atau pemuda yang dipanggil Tuhan, atau yang sudah tua tapi belum dipanggil-panggil. Itu karena Tuhan menghendaki agar orang ini berbuah untuk anak cucunya atau mungkin orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergunakanlah waktu yang ada, yang menjadi endingnya, yang menjadi finishnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu mengikut Kristus sampai kita itu dipanggil, itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita pergunakan waktu yang ada, tidak seperti bluluk, tidak seperti cengkir, tetapi seperti kelapa yang tua. Pak, saya mengikut Tuhan sudah lama loh Pak, tetapi akhir-akhir ini saya malas Pak untuk menyembah Tuhan. Lah, diingatkan sekali lagi firman Tuhan pada renungan pada pagi hari ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah kamu bebal, janganlah kamu bodoh, tetapi jadilah orang yang arif. Hiduplah dengan roh. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Saya ingat kembali renungan beberapa waktu yang lalu. Iblis, si penggoda, akan datang kembali pada waktu yang tepat. Demikian juga ini Bapak Ibu, hal yang sepele, tapi jangan dianggap sepele. Waktu.
Nah, iblis itu juga bisa menggunakan waktu untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan, Bapak Ibu, dengan berbagai macam kesibukan. Ya memang betul, ya, waktu untuk kita, untuk saudara-saudara kita itu memang berlainan. Tetapi waktunya itu sama. Kapan kita mempergunakan untuk Tuhan? Kapan mempergunakan untuk pelayanan? Kapan mempergunakan untuk keluarga? Semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan singkat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, karena saya tetap masih belajar dan belajar. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih sekali Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan telah hadir melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan kami semua akan arti pentingnya waktu yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah kami mengubah waktu itu Tuhan. Kalau di dalam Efesus pada waktu itu, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi biarkanlah melalui doa ini ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mengubahnya. Biarlah waktu itu, hari itu akan kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami berbagi pelayanan, belajar berpelayanan, belajar untuk bekerja, belajar untuk keluarga. Demikian juga anak-anak dan adik-adik kami belajar untuk belajar, waktu untuk belajar. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam hati kami, pikiran kami, janganlah Engkau ambil, tetapi kuatkanlah di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat menghitung hari-hari Tuhan dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, kehendak-Mu yang jadi. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami berdua, Bapak Nomolas, Bapak Timotius bersama keluarganya, Bapak Ibu Majelis yang ada, kemudian komisi yang ada, seluruh jemaat-Mu di Semarang Timur ini yang mungkin saat ini mendengarkan firman Tuhan itu. Biarlah kami semua terbangun untuk melakukan hari-hari pemberian Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya mengambil ayat-ayat yang sekiranya dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami hari ini. Ampuni dosa kami sekali lagi Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.